Selamat pagi saudara semua. Ini untuk sementara kedua pagi disampaikan oleh Pastor Hokit, nanti akan diteruskan oleh Pastor Joshua. Di pandangan kita adalah pohon kehidupan dan pohon tentang yang baik dan yang jahat. Kita berdiri di tengah-tengah melihat perkara, tetapi kita akan menanggapi berbagai pendapat. Kita berdiri di tengah-tengah, sepertinya merasa adil melihat perkara. Siapa juga yang di antara kita yang berada di tengah-tengah merasa adil? Sesungguhnya kita tidak bisa berbuat adil, sebab sejak Adam dan Hawa makan buah terlarang, kita juga sudah hidup di pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kita mendengar tentang pohon kehidupan, kita mendengar, bahkan kita rindu dan kita menginginkan agar, tetapi dalam kenyataan, dalam segala konsep kita juga berasal dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kebenaran dalam pohon kehidupan kita merasa satu rahasia yang sulit untuk kita ketahui, dimengerti, tetapi kebenarannya selalu ada. Tetapi salah satu pihak membuat kita sulit untuk mengerti. Adalah pikiran kita, tradisi kita, latar belakang masa depan kita, latar belakang dari kehidupan kita dan masa lalu kita. Sulit untuk menanggapi segala ini. Sesungguhnya tidak bisa kita membawa masa lalu kita untuk melihat pohon kehidupan. Kalau kita katakan Yesus memecahkan tubuhnya, kemudian dia disalib, apa perbedaan antara pohon kehidupan dengan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Kalau saya melihat dari segi pohon pengetahuan yang baik dan jahat, kalau engkau menyuruh aku tidak menekan diri secara terbuka untuk percaya ini perjamuan hidup dari segi pohon kehidupan dan yang antara dari segi pohon pengetahuan yang baik dan buruk, itu sulit untuk kita mengerti dan sangat memalukan, sangat sadis. Banyak orang tidak akan menerima saya. Bahkan kenyataan membuat orang merasa jengkel. Aku akan menjadi sendiri. Sahabat atau teman-temanku tidak ada lagi yang mau membicarakan soal kepercayaan atau agama. Adakah kamu perasaannya demikian? Kalau kamu bukan berbicara kepada orang yang bukan dari gereja 611, kamu berkata untuk kamu beritahukan mereka untuk membuka hidupmu, ini hal yang sulit untuk diterima. Mereka akan merasa apa yang kalian kerjakan di gereja 611. Sesungguhnya kita berdiri di pohon pengetahuan yang baik dan buruk untuk melihat pohon kehidupan. Tapi Yesus dalam kehidupan apakah harus dengan ketelanjangannya atau dipermalukan, disalibkan, atau dipukul dengan babak belur?
memakai mahkota duri dengan bercucuran darah. Mentu baca, apakah itu merasa hal yang bagus untuk dilihat? Apakah itu baik? Tetapi Yesus dengan demikian membagikan dirinya kepada kita. Ini adalah pembagian dari pohon kehidupan. Kita akan merasa salah tingkah atau malu, seharusnya jangan demikian. Kita harus dari posisi yang lain dan melihat kita memecahkan roti dan menggunakan acara keagamaan itu sudah cukup. Setelah melakukan gitu, kita mengikat Yesus. Kalau untuk menyeru Sarah memecahkan diri saya, membagikan kehidupan saya bagi orang lain, saya tidak merasa ini perjamuan hidup. Saya merasa satu yang sulit, saya yang memalukan, yang busuk dibukakan bagi orang lain, sehingga orang tahu apa yang dimaksud dengan pohon tentang yang baik dan yang jahat. Kita selalu berada dalam pohon tentang yang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kita tidak punya karunia seperti jiwanya Yesus. Kita selalu menolak, demikian juga dengan murid-muridnya Yesus. Jadi saya merasa ayat pertama sangat penting. Yesus menghembuskan nafas bagi kita untuk menerima Roh Kudus. Ini bukan hal baru untuk dipikirkan atau menggunakan kekuatan yang baru untuk mengenal Alkitab. Roh Kudus telah datang, kita seperti Adam yang baru. Bagaimana Allah menghembuskan nafas bagi Adam menjadi manusia hidup, demikian juga kita hari ini bisa seperti Adam menerima nafas kehidupan. Kita bisa menerima Roh Kudus. Jadi kita tidak merasa sebatang kara, tidak dimengerti. Yesus sedikit pun tidak sebatang kara, dan muridnya berkata kepada muridnya, dia tidak seorang diri, sebab dia tahu apa yang ia lakukan. Dia tahu, Bapa tahu akan dia tahu akan Bapa. Dia merasa tenang setiap yang dikatakan seperti hembusan Roh Kudus. Ini adalah nafas pohon kehidupan. Mohon Tuhan hari ini menolong kita, dan saya pun persiapkan PowerPoint. Mungkin kita dengan tema kemenangan kebangkitan meluas kerajaan Allah. Membuat orang tercengang akan kubur yang kosong. Tidak orang yang terpikir pertama dia adalah Maria Magdalena yang sangat mengasihi Yesus. Demikian juga dia sangat kaget waktu dia melihat, mengenal Tuhan yang hidup. Hanya mengasihi Yesus tidak cukup. Dia sangat merindukan Yesus walaupun hanya mayatnya. Dia tahu bahwa waktu Yesus yang diturunkan dari salib hendak mengurapi Yesus dengan rempah-rempah yang ia bawa dengan minyak untuk mengurapi Yesus. Dengan tangannya sendiri untuk
meminyaki atau mengurapi kembali mayatnya Yesus. Tetapi ini poin juga sangat penting saya merasa di hari ini. Dan kamu lihat berapa gambar di sini, perhatikan pandangan mata mereka yang kosong. Pertama, waktu melihat batu telah disingkirkan, mungkin sebelum dia sampai di tempat ini hatinya juga berpikir bagaimana menyingkirkan batu itu. Dan itu kain kafan dan juga kain peluh telah diletakkan di sampingnya. Sebelum Maria datang, dia belum melihat akan kain kafan dan kain penutup peluh Yesus. Tapi waktu dia datang, batu telah disingkirkan. Di manakah mayat Yesus? Di sini poinnya ayat 1 dengan 20. Kemudian dia pulang memberitahukan murid-muridnya, dan kedua murid Yesus segera berangkat, yaitu Petrus. Kamu lihat pandangan matanya, ini adalah murid-muridnya Yesus. Seperti berlari, seperti berdoa. Apa yang terjadi? Jangan sampai tubuh Tuhan kami diambil orang penuh dengan kekhawatiran. Ditambah lagi murid-murid ini mereka masih muda. Seorang murid yang lebih muda dan lebih lagi terkesan, jadi dia berlari lebih cepat dari Petrus. Kita ingat akan pandangan mata ini. Setelah sampai, Petrus pun telah sampai. Dia melihat kain peluh dan kain kafan terletak di samping kain peluh, tidak terletak dengan kain kafan itu, tetapi agak di samping yang sudah tergulung. Kalau lihat kain kafan telah tergulung, apakah waktu untuk merenungkan bagaimana untuk membongkar, melepaskan kain kafannya? Seperti ingat kamu kisah Lazarus, waktu Yesus menunggu pergi, dia sangat, waktu Lazarus keluar dengan kain kafannya seperti mumi yang hidup, yang belum, kain kafannya belum dilocoti, membuat orang menjadi terkejut, menjadi takut. Kamu renungkan mungkin apakah kebangkitan dengan demikian, sebab tidak terpikir bahwa kain kafan dan tubuhnya terpisah membuat orang heran. Kamu lihat matanya juga heran apa yang terjadi. Kemudian mereka percaya apa yang dikatakan oleh Maria, yaitu tubuh Tuhan telah diambil orang. Dia bukan percaya apa yang dikatakan Yesus, bahwa setelah penderitaan Yesus kemudian disalibkan dan hari ketiga bangkit. Mereka tidak percaya akan hal ini. Dan saya bertanya pada kalian, kalau kamu adalah Yesus, kamu sudah tahu apa yang kamu katakan orang tidak mengerti, apakah kamu akan terus katakan? Apakah merasa ini hanya buang-buang tenaga? Kalau tidak ada Roh Kudus, Yesus berkata, setelah aku pergi akan mengutus Roh Kudus untuk membawa kalian masuk dalam kebenaran. Kalau Yesus tidak berkata, bagaimana penghibur ini akan datang membawa kalian dalam kebenaran, mereka tidak bisa untuk mengerti. Tetapi Roh penghibur
membuat mereka, memberi mereka mengerti apa yang Yesus katakan sebelumnya. Mereka penuh pandangan mata keheranan dan tercengang. Di Alkitab dikatakan minggu pertama pagi-pagi benar, hari masih gelap. Apakah mereka pergi ke tempat yang salah atau mencari kuburan yang salah? Apakah Maria karena terbawa perasaan tidak dapat mencari Yesus? Mereka berdua lebih mengerti. Tetapi satu kesepian setelah sangat anehnya mereka setelah melihat mereka langsung pergi. Jadi saya ingin kalian dan aku melihat kesepian pertama. Kita melihat pertama yang melihat kebangkitan Yesus adalah Maria. Dia sangat mengasihi Yesus. Jangan dia masih terbawa akan rasa duka. Sedangkan murid, jadi dia tidak dapat melihat Yesus yang bangkit. Tetapi Yesus yang bangkit pertama kali dinyatakan kepada Maria. Jadi di sini kasih sangat penting. Dia terlebih dahulu sampai di kubur dan memberitahukan kepada muridnya. Yohanes dan Petrus segera berlari untuk ke kuburan itu. Mereka lari sana lari sini tetapi tidak menemukan apa-apa. Seterusnya di 11 sampai dengan 18. Yesus yang bangkit telah mengalahkan akan kedukaan dan kekecewaan. Maria, dia memberitahukan murid-muridnya dalam secara waktu. Kalau saya untuk keluar pergi menemukan jalan, berjalan sana sini, saya ada sedikit tidak rela. Seperti saya pernah hiking, berjalan ke gunung. Saya untuk saya tidak mau balik. Saya berkeras untuk terus melanjutkan perjalanan saya untuk meneruskan jalan, tetapi tidak juga ditemukan jalan ujung, dan dengan terpaksa saya harus balik kembali. Di sini Maria memberitahukan para murid-muridnya Yesus. Kita lihat 11 sampai 18. Di ayat kedua, Maria memberitahukan murid-muridnya, Tuhan telah diambil dari kuburnya, kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Di kitab Yohanes juga pasal ketiga mencatat ayat 11 dikatakan, tetapi Maria berdiri dekat kuburan, ia menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur. Kemudian tampaklah oleh dua malaikat pakaian putih. Kamu lihat bagaimana reaksi dengan malaikat ini? Apakah merasa heran, merasa datang ke tempat yang salah? Tetapi Maria tidak punya perasaan yang demikian. Kemudian malaikat itu bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria tidak menganggap mereka seperti Maria. Dengan kata yang sama, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Kamu merasa tidak bisa keluar dari perasaannya. Dengan pengetahuan dia berkeputusan bahwa tetap menganggap
Tuhannya telah diambil orang. Mengapa demikian? Sesungguhnya dia tidak mau berpikir yang lebih nyata. Dia berada dalam duka dan hanya berhenti dalam duka ini, dan siapapun yang bertanya kepada dia, dia mengulangi kata yang sama. Seperti yang kita katakan, petunjuk dari Roh Kudus itu sangat penting, sebab dia bisa membuka dari konsep-konsep kita yang sebelumnya memang sudah ada tapi bisa dibukakan. Jadi kita perlu untuk dibukakan, diberitahukan kembali. Yesus bertanya kepadanya dalam pertanyaan yang sama, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Kamu lihat, Yesus kembali di sini bertanya kepadanya. Tapi jawab Maria, "Tuan, jika Tuan yang ambil dia, katakan kepadaku di mana Tuan letakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Dia hanya menyebut dengan nama Tuan. Dia tidak berpikir sebelumnya adalah malaikat dan sekarang yang di depan matanya adalah Yesus. Kemudian dia menoleh sebab Yesus memanggil dia, "Maria." Saya percaya dengan bahasa Aram, yaitu Maryam, seketika Maria berpaling dan sadar. Ingatkah kamu waktu memanggil Lazarus dengan keras, memanggil namanya yang sudah mati 4 hari pun dia bangkit kembali, sebab seseorang akan peka akan namanya seketika dia mendengar suara yang sangat ia kenal dan cara panggil yang sama, yaitu memanggil namanya. Maka ia berpaling dengan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni." Satu jelas ini perkataan yang sangat yang akrab bagi mereka. Rabuni, yaitu guruku. Dia jelas sudah masuk dalam kubur. Kemudian Yesus berkata kepadanya, memanggil namanya. Kemudian ia berpaling. Waktu Yesus berbicara dengannya, dia membelakangi Yesus. Dia di situ lagi berduka, menangis, tetapi waktu dia berpaling melihat Tuhan. Kalau kamu berkata muridnya lari sana lari sini tidak mendapatkan apa-apa, tapi Maria dia berpaling sana paling sini, dia berpaling yang tepat, dia melihat Tuhan, tetap dia ingin memegang Yesus. Ada waktu membaca, adakah kalian merasa bahwa Maria ingin menjamah Yesus? Dalam di sini Yesus berkata kepadanya, "Jangan engkau memegang aku." Kita dapat bayangkan bahwa dia telah mengulurkan tangan untuk menjamah dia. Kita membaca demikian, kita masuk dalam arena keadaan demikian, kita akan merasa lebih hidup lagi. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Yesus, ini adalah identitas dari Yesus. Dia diutuskan, sekarang dia akan pergi kepada Bapa, yang dari surga akan kembali kepada surga, yang atau dari langit kembali ke langit. Bagi murid-muridnya, mereka tidak mengerti di mana Yesus datang dan kemana ia akan pergi. Tetapi Yesus hendak menyelesaikan misinya. Ini juga sebagian dari misinya, bahwa yang akan datang, aku pun akan datang kembali. Dari sana aku datang kembali membawa kalian untuk kepada Bapa. Di rumahku banyak tempat tinggal bagimu. Ini adalah kata yang penuh
dengan kasih dan sangat mesra seperti orang Yahudi setelah menikah, bahwa pengantin perempuannya akan meninggalkan rumah bersama dengan pengantin laki-lakinya. Seperti kan yang pengantin laki-laki berkata, aku akan mempersiapkan rumah bagimu, kemudian setelah siap aku akan datang menjemputmu. Di sini bagi Yesus kemana tidak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu, Anak yang tahu. Kapan kita dijemput kita tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Bagi orang Yahudi dan murid-murid Yahudi, mereka pun mengerti apa yang perkataan Yesus ini. Kemudian di sini kita kembali ke ayat. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, aku telah melihat Tuhan. Melihat di sini yang sebelumnya berbeda. Dulunya dilihat batu telah disingkirkan. Murid-muridnya melihat hanya kain kafan dan kain peluh, tetapi belum melihat Tuhan yang hidup. Melihat ini dibawa sampai akhir dari pasal ini. Bagi Thomas berkata, aku harus melihat dan aku harus sebelum aku melihat tangan yang dipaku, sebelum mencucuk jariku bekas bakunya, aku tidak akan percaya. Sesungguhnya banyak orang yang tidak percaya. Dan juga bagi orang Farisi situasi demikian bukan satu mujizat. Penjelasan mereka mengusir dengan kuasa Beelzebul. Banyak sekali pengaruh untuk tidak percaya apa yang dilihat. Bagi kita harus percaya pada pohon kehidupan. Dalam pohon kehidupan cara memandang kita pun akan berbeda. Tetapi kenyataan kita banyak yang datang dari pengetahuan yang jahat dan yang baik. Kebangkitan mengalahkan ketakutan dan tidak tenang. Waktu saya membaca ini, dalam perenungan saya hanya Yesus menampakkan diri dan pintu tertutup. Tidak terpikir mereka makan bersama-sama dengan mereka. Tidak terpikir satu pandangan yang sangat rileks. Mengapa tidak? Pada saat Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Yesus seluruhnya membuat agar mereka dengan tenang, dengan menerima damai sejahtera kehidupan. Yesus telah mengalahkan maut, telah menang atas kematian. Apa yang tidak bisa dikalahkan dengan damai. Dulu saya berkata, mengapa Yesus tidak menampakkan diri kepada Pilatus, kepada orang imam-imam besar untuk menakut-nakutkan mereka. Itu pun sangat baik, tetapi cara ini tidaklah membawa damai sejahtera dan pengampunan, tetapi ingin balas dendam. Jiwa yang demikian belum mengalami jiwa kebangkitan, tidak ada damai. Tetapi damai sejahtera sejati seperti Yesus, 40 hari dia menyatakan dirinya, menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, menampakkan diri kepada orang-orang yang ia kasihi. Terus kita membaca, saya punya permasalahan. Bagaimana saya bisa melihat Tuhan yang hidup? Sesungguhnya kamu tidak dapat mencari Dia, tetapi tanpa kamu sadari, Dia akan bertemu denganmu. Setiap pertemuan kebangkitan
Tuhan sendiri yang terlebih dahulu. Tuhan tahu untuk menampakkan kepada siapa. Itu adalah tindakan Yesus, Tuhan sendiri. Yang penting bagi kita cukup untuk mengasihi Dia. Dalam ketentuannya, Ia akan menampakkan dirinya kepada kita. Kita harus merindukan, jangan dengan pengetahuan yang baik dan jahit. Jangan berkata Yesus menampakkan diri kepada kita, apakah mungkin? Ada kemungkinan asal kita percaya kepadanya. Tiada yang mustahil baginya. Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagimu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian aku sekarang mengutus kamu untuk memberitakan firman yang hidup. Sumber hidup ini telah mengalahkan kematian, menang atas segala kematian. Di sini adakah kamu damai sejahteramu, sukacitamu? Menyatakan itu adalah kebangkitan yang nyata. Cukup katakan kisah cerita hidupmu. Saudara semua, kita Gereja 611, kita telah dilatih untuk memberitakan kisah hidupmu. Kamu memberitakan hidupmu, kamu diutus sehingga orang melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus menghembuskan nafasnya dan menerima Roh Kudus, menerima roh pohon kehidupan. Jika kamu mengampuni dosa orang-orang itu diampuni. Ini adalah hidup untuk membebaskan orang lain, masa lalu kita, duka kita, membebaskan ketakutan kita, mengampuni dosa orang lain. Ini adalah hidup kita. Kemudian seterusnya kita melihat Thomas. Kamu lihat pandangan mata Thomas, dan mereka sesungguhnya sulit untuk percaya. Di poin keempat dikata 24 sampai dengan 29. Yesus kembali menampakkan diri. Thomas tidak berada di tengah-tengah mereka. Dia hanya mendengar cerita dari mereka, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas tidak percaya. Kita pun harus terima hal ini, sebab banyak orang tidak bisa percaya. Yesus menampakkan diri kepadanya, sebab Yesus berkenan kepadanya dan mengenal Thomas, dan Yesus sangat mengasihi dia. Ada orang pikirannya lurus, ada orang pikirannya belok bengkok. Bagaimanapun pikiranmu, kamu hubungan dengan Yesus yang benar, Dia pasti punya cara untuk menyelesaikan perkara kita, dan Dia menentukan ada hubungan antara kita dengan Dia. Jadi jangan mengira diri sangat penuh dengan penalaran. Tidak ada orang yang selalu menggunakan penalaran. Yesus tidak dapat menolong dia. Yesus tetap punya cara untuk menolong dia. Thomas, Yesus pun menampakkan diri kepadanya, pada dianya. Di ayat 26, 8 hari kemudian pintu pun dengan terkunci. Yesus pun datang dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagimu. Kemudian Thomas berkata kepada murid-muridnya, sebelum aku melihat, bahkan jariku belum mencucuk dia, sekalipun aku tidak akan percaya. Tetapi Yesus berkata kepada Thomas,
taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku. Semua Yesus pun tahu, dalam hati sanubari pun kita tahu, bahkan perkataan kita yang sekecil apapun Yesus mendengar. Yesus sekali berkata, dia berkata yang tepat. Bagi Yesus ini bukan hal yang asing. Demikian dia mengundang Thomas dan berkata kepada Thomas, janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas di hadapan murid-muridnya kembali mengakui Yesus, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia bukan hanya nabi orang Yahudi, bukan hanya guru, tetapi engkau adalah Tuhan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Engkau adalah Allah, ya Tuhanku dan Allahku. Kemudian kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jangan percaya kepada mata kita, jangan percaya perkara pada penalaran kita. Janganlah kita bercana hal yang tidak perlu untuk dijawab. Waktu saya mengajar, ada bagian murid-murid saya bersedia untuk menjawab, tetapi ada bagian dari murid-muridnya saya hanya menjawab, saatnya tiba kamu akan mengerti. Memang dia bisa mengerti, jadi kita tidak perlu untuk satu persatu menjawabnya. Pada kuncinya tiba, pertanyaan atau perkara tidak lagi menjadikan satu perkara. Ayat 30 dan 31 paragraf terakhir.